Hari mana bang? Oh dalam. Ngapain di dalam? Jadi nggak kita nih ngopi sendirian aja? Ya kagak ngomong sih emang. Ntar aja deh. Jadi gimana nih? Kita mau ke sana. Jangan. Berangkat ditaruh. Udah ada di sana. Lu ada kenal ya? Ya, ya. Naik apaan? Lu deh. Udah ada janji tapi Lu jangan minta apa? jin lah biasa. Tapi kayaknya Kang Ferdian juga mau kesini deh. Hah? Yang bener lu. Iya. Kang Ferdian. Iya. Udah jadi ya? Udah lah. Kalau gini-gini tuh teman gua artis bro. Daya. Tapi gua takut. Kayaknya mungkin sebentar lagi sampai deh. Dia feeling gua. Boleh ya, kenalan ya? Ya kenalan wajib. Boleh. Foto bareng boleh. Foto bareng. Mau makan bareng sih lah. Makan bareng. Tapi yang bayar. Juga kali. Woi, ngopi nih. Kopi. Ini kan tempat ngopi, masa nggak dikasih kopi? Iya. Tadi bilang apa kan? Ngopi apa nih? Ya, kita mau kemana sih? Ini bang, jadi kita kan mau nge-vlog nih di tragedi Bintaro. Cuman kita bingung kendaraan mau ke sononya. Kendaraan? Iya. Kendaraan gampang. Gampang. Emang berapa orang cuma kita doang kan? Iya. Ya udah gampang. Ya caranya gini. Hitungan ketiga nggak tahu kenapa tiba-tiba kalian tidur ya 1, 2, 3. Kan? Ini kita sekarang sudah di titik pertama tragedi Bintaro. Lah iya. Sampai. Nggak usah pusing-pusing mikirin kendaraan. Bro, nggak pakai ojol. Sampai di sini nih lokasi. Canggih. Bayar. Canggih Om Bos. Teo. Luar biasa. Kita sekarang kan mau nyari, ya mau jalan-jalan. Jalan-jalan begini, kan. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri on the Road. Ya elah. Lu kemana? Sono. Yang pastinya malam ini kita berada di lokasi Bintaro, tragedi berapa tahun yang silam? Tahun 87 lah itu. 87. 19 Oktober. 19 Oktober. Om Bos udah lahir. Gua masih kecil. Masih segede gini. Mau tahu kayak gimana? Yang pastinya ikutin kita bersama Kang Ferdian. Kang Ferdian. Jadi sekarang kita sudah nyampe di poin pertama Poin ya. pertama Poin nih. Kayaknya nih di sini juga Pak stasiun nih, seingat saya nih. Oh, ini stasiun Iya. dulunya. Oh, ini bukan stasiun. Jadi titik pertama ini kita mulai penjelajahan dari stasiun ini ya. Stasiun. Dulunya stasiun apa sekarang? Dulu. Oh, sekarang enggak ya. Stasiun. Terus tadi kalau nggak salah di sebelah sana ada, di belakang sana. Ada stasiun di sana. Stasiun. Udah Ini kan kita dulu seingat saya jalan setapak nih. Oh, ini jalan Jalan setapak. setapak. Camping mesti aja Pak. Aneh udah SMP. Udah SMP. udah tua berarti sekarang ya. Dulu aja udah SMP. Tahun umurnya. Tapi ngomong-ngomong ada yang nge-vlog juga nih. Siapa? Coba. Ya itu siapa? Siapa Lah, tuh? Gabung dong kita. Apa kabar? Alhamdulillah, ada orang biasa nih.
Ini lagi pada ngapain nih di sini? Jalan-jalan deh, cari yang aneh-aneh. Ingat, cari yang aneh-aneh. Kita lagi nge-vlog juga. Kebetulan nih kita jadi bareng ya. kita bareng. Alhamdulillah. Ya udah, teman-teman semua mau tahu cerita kita yang horor-horor sama Kang Ferdian, Tapi- sama Babe. Tapi udah ini nih, udah kebenaran di sini. Sebenarnya juga saya juga udah koordinasi nih sama ini. Sama siapa lagi? Sama narasumber lah orang asli Oh, sini. iya, Penting itu. iya, Iya. penting, bener-bener. Beliau ini yang mengalami dan bahkan katanya waktu saya bertemu beliau tuh sempat ngangkat-ngangkat jenazah juga. Oke, kita ketemu aja ya. Oke, langsung coba, ya. coba. Ada siapa tuh? Ada ini. Kayaknya sih Pak RT lah di sini. Pak Beliau RT. sekarang Oh, jadi Pak sekarang RT Pak RT dia. Pak RT-nya. Ah, ini nih Pak hidup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam RT. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, ini Pak RT. Pak RT di tengah boleh? Boleh ya. Ya, mungkin ini tanya-tanya nih. Kang Pak RT asli orang sini, Pak? Asli. Asli di sini, tinggal di sini dari tahun berapa, Pak? Dah ya dari lahir lah. Oh, lahir di sini. Lahir. Jadi menyaksikan kejadian waktu tahun 87 itu, Pak. Saya sebagai relawan pada saat itu. Relawan. Ya dengan kejadian itu kan saya juga paham pada saat itu memang saya di samping rumah saya lah katakan seperti itu. Kalau saya kan bukan orang sini, Pak. Bisa Ya. diceritain sedikit, Pak, gimana sih pas kejadian itu tuh, Pak? Jadi gini, pada saat hari Senin itu jam 7 pagi, saya mau berangkat kerja. Tiba-tiba ada dentuman, suara dentuman. Dum gitu loh. Nah, saya kereta anjlok katanya. Oh yaudah anjlok. Nah, saya kaget lihat ada ibu-ibu bawa anak kecil berdarah-darah. Dengan kejadian seperti itu saya turun ke rel, lihat, wah ternyata bukan anjlok, tabrakan. Jadi antara Kebayoran Lama dengan stasiun Sudimara, yang kalah tuh stasiun dari Sudimara kemakan 2 gerbong. Maka Naik pada jadi gitu ya. pada saat pagi itu kan penumpang lagi penuh, penumpang dari Iya, pagi daerah ya. Kulon ya, Jam Pas Pitung, ya. ya. Nah, dia itu udah banyak yang tergencet, udah banyak yang udah nggak jelas lah Kondisinya? kondisi tubuhnya. Itu jam 7 pagi Jam kejadian. 7 pagi. Berarti orang lagi sibuk-sibuknya mau ke Sibuknya kantor, berangkat ya. kerja. Lokasinya di sekitar sini, pas tabrakannya tuh di sebelah mana, Pak? Lokasinya di sana Pak, 300 meter dari sini. Oh, 300 meter. Ya ini kan stasiun lama. Ini stasiun lama dulunya. Ini tadinya stasiun. Ini stasiun Pondok Petung dulunya. Sekarang udah udah nggak ada karena jarak antara Kebayoran Lama dengan Sudimara terlalu dekat. Korbannya itu kan banyak sekali, Pak ya. Betul. Ribuan atau ratusan mungkin? Kisaran 500 juga. 500 Iya, karena hitungannya sudah 4 gerbong. Terus penumpang pun padat kan pada saat pagi itu, ada yang di atas, ada yang di depan. Saat itu Iya, ya, Pak, sudah, Pak. saat itu di sini udah rame atau masih sepi? Jadi pemukiman belum Loh, padat sekarang. pada saat di kejadian itu masih area sawah. Oh, ini masih sawah. Masih sawah. Dulu area sawah. Makanya kita ngangkut para korban itu kalau orang Betawi bilang lewat galengan. Karena nggak ada jalan. Sunda bilang juga galengan. Ya, galengan lewat. Sama ya. Peralatannya pun seadanya, ada tangga yang dari bambu, ya itu kita gunakan Oh, buat jadi ngangkut. yang nolong warga-warga sekitar Iya. sini. Nah terus beberapa jam kemudian baru TNI dan Polri datang membantu. Tapi ngomong-ngomong bisa di ini nih Tete, boleh tahu juga nih sejarah di sini juga nih sebelum tempat yang sana nih dulunya nih. Iya dulu ini stasiun. Oh ini stasiun. Stasiun Pondok Petung. Iya, ini Tahun lokasinya pas. Ya lokasinya di sini tahun ya dari tahun 60-an ada. Karena ini masih aktif keretanya, jalur keretanya, jadi mohon maaf buat penonton kalau ada gangguan-gangguan dikit. Ya. Jadi kebetulan stasiun Pondok Petung ini dekat sekali dengan Pasar Bintaro. Jadi akses pedagang lebih cepat. Untuk pedagang dari Kulon ke Bintaro atau ke Bayuran atau ke Pelabang lebih dekat gitu loh. Ya. Saat itu kan korban banyak sekali, Pak. Nah, yang saya dengar nih sampai sekarang masih suka ada kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa mistis katanya. Benar nggak sih, Pak? Ya kalau buat orang lain mungkin ya. Ya. Tapi kalau kita pribumi ya alhamdulillah mungkin mereka berterima kasih pada warga setempat lah. Nggak mungkin kan gitu kalau Nggak akan secara ganggu logika warga ya. pasti, Tapi iya. kalau orang mana-mana mungkin pernah ketemu atau apa kan. Digangguin ya. Iya. betul. Kadang-kadang
ada barang yang diambil pada saat kejadian. Nah, besok nanti kita ketok semuanya. Minta dibalikin. Pernah ada kejadian gitu? Iya. Oh, ada warga yang nolong mungkin. Ya namanya barang kan Iya. ya diambil. Nah, tiba-tiba malah dia copotin, suruh pulangin, dibuang lagi. Warga sini Warga sekitar. pada saat baru saat itu kejadian. Iya. Setelah kejadian. Kejadian. Ada tanda-tanda nggak Pak RT? Misalnya nih kan biasanya kadang-kadang gitu, karena pernah saya dengar juga, karena kebetulan saya di Kebayoran Lama. Iya. Gitu. Jadi ada cerita katanya yang saya dengar, makanya Pak RT bisa meluruskan ya. Iya. Itu sebelum kejadian malamnya katanya banyak hal-hal mistis di sini terdengar oleh warga setempat. Benar nggak itu? Ya, kalau mistis sih memang dari dulu selalu ada. Selalu ada nggak harus pada saat kejadian itu kan di sini dulu ada sesepuh namanya Nyai Simol namanya. Nah, dia kalau ada kejadian apapun kepada anak cucunya di sini nih di kampung Pondok Petung ini dikasih tahu. Bilangin anak-anak jangan ada yang main di rel gitu. Guys, Iya, itu nggak tahu. masih ada? Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Oh, dulu pas pada Iya. saat lagi masih hidup. Ya, karena dia yang punya apa? Spiritual lah. Spiritual dia. Dia tahu sekali dengan apa namanya penguasa rel ini dia yang pegang pada saat itu. Mungkin di sini dulu stasiun ini sudah ada kejadian-kejadian juga gitu. Ya, Kayak apa penampakan. ya kalau pada saat ada bangunan yang lama, ya memang dari dulu juga ada. Tapi kan belum setelah kejadian tragedi ini kan stasiun sudah tidak ada, sudah terhapus, sudah tidak berfungsi. Tapi kami juga warga Bintaro khususnya Pesanggrahan sudah menghubungi dinas perhubungan untuk dibuatkan kembali stasiun untuk transit. Tapi udah dari Menteri Perhubungan pun sudah mantap sih. Insya Allah. Kalau dulu ini kereta masih satu jalur. Satu jalur. Sekarang udah 2 Pak ya? Ya ini tahun 2006 Baru dibangunnya. Dua rel. Rel ganda. Jadi kalau penampakan itu sering Ya ada. ada. Setelah Setelah kejadian. sebelum kan ada Sebelum kejadian. juga Nah, satu. pas setelah tambah banyak atau gimana? Ya kan gini, pertama kalau di sekitar lokasi ya mungkin agak jarang lah karena kan dia juga mungkin dalam kondisi lagi pergi mungkin ke rumahnya lah yang dimarahin kan gitu pulang tanpa apa namanya tanpa badan tanpa kepala gitu. Terus kan dulu juga banyak yang pada apa namanya tabur bunga di sana ya keluarga ya. Taziah lah ya. Ya kalau orang mana-mana sih ya sering lihat. Kalau orang luar main ke sini Ya, sering lihat. Tapi Tapi warga sini sendiri sih sebetulnya ya nggak ada. Itu cuma isu aja lah. Nol, lu mau nanya apa? Kayaknya udah takut duluan dia. Iya. Banyak Ada Pak RT. Takut lah. Ya kalau ada ya mungkin kalau ada yang bisa nanti di sana bisa lihat Instagram ya mungkin banyak. Ini dibuka nih. Jangan. Apanya dibuka? Mata batinnya. Oh, kirain Pak. Oh, jangan. Nah, lu kurus Gimana? badannya. Apa kita ini ya? Apa kita langsung sana ya? Oke, semuanya teman-teman Misteri on the Road, kita mau pengecekan lokasi Lokasi berikutnya. kejadian tragedi ini. Yuk, ikut Oke. Pak RT-nya ikut apa di sini? Oh, ikut dong. Ntar kita nyasar. Kalau nggak ikut nanti yang assalamualaikum siapa? Tapi ya kirain Pak RT mau ditinggal di sini. Nah, ini letak posisi kedua kita dan dimana katanya disinilah kejadian kereta yang Tabrakan. jadi ini kita titik di mana kejadian itu terjadi. Ya. betul. Jadi titiknya di sini, ini relnya sebelah situ tuh ya, nanti kamera nanti lihat situ. Nah, ini Pak RT mau bisa minta perjelaskan Ya. posisi kejadiannya itu di mana, Pak? Ya di sini. Jadi pada saat kejadian itu bunyi dentuman di sini. Oh, di Antara kepala dengan kepala. Oh, Kepala dari apa itu namanya? Kereta dari sana sama dari Kebayoran. Adu banteng Adu gitu ya. banteng. Iya, Nah, banteng. terus kebetulan yang kalah Sudimara. dari Sudimara. Jadi gitu makan. Korbannya banyak ya. Banyak yang kegencet di atas pun banyak. 1 hari setelah evakuasi hampir selesai
baru diangkat, ditarik. Baru ditarik, baru itu yang dari itu lalu jatuh. Udah bau. Tapi proses ininya gini Pak RT. Kan ada yang kegencet, Ya, pengangkatan. kalau yang sudah jadi mayat sih kita para TNI dan itu terima kasih banyak juga sudah banyak bantu, sudah tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ini yang dulu faktor si Junet ini. Si Junet. Itu yang pada saat itu usianya baru 7 tahunan. Dia yang terparah, maksudnya dari dia yang tergencet tapi masih hidup. Satu-satunya tergencet oleh mesin kereta. Anak kecil. Anak kecil. Dia satu keluarga, cuma dia yang selamat. Adiknya meninggal, neneknya meninggal. Ada luka-luka nggak dianya? Hanya kaki. Kakinya aja ya. Kakinya patah ya kan. Diamputasi. Iya, diamputasi kan sampai besar kan. Sampai besar. Tapi ya. si Junetnya masih hidup. Masih ada, masih ada. Kalau nggak salah jadi anak angkat siapa ya itu? Ya, pokoknya dia kan dulu pernah dibuatkan film juga. Ya, kan, betul, dia. film si Junet. Kalau iya, seperti itu. Emang dia kaki kanan kayaknya yang pakai tongkat. Lalu dari jenazah-jenazah sini evakuasinya kemana Pak RT? Itu langsung ke gedung di Balai Rakyat. Balai Rakyat. Langsung dibawa ke gedung yang utuh ditidurkan, yang tidak utuh ya angkut mobil langsung angkut mobil aja. Jadi angkot yang ada tuh lewat di stopin, disuruh ke Balai Rakyat, suruh ke gedung. Penyimpanan di sana, karena di sini kita juga pertama akses lewatnya saja sudah susah ya. lewat galengan tadi yang saya katakan tadi, dari galengan, terus alatnya pun seadanya. Oke pemirsa, berarti dulu ini di sini sawah Pak RT ya. Sawah, di sini sawah pertanian, sebelah sana Di ujung sana tempat katakanlah empang ya. tambak-tambak ikan. Berarti perjuangan luar biasa itu Pak RT ya. Wah, alhamdulillah antusiasnya warga Ya. untuk membantu mengevakuasi para korban, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Kira-kira lokasi dari sini menuju ke Balai Rakyat itu berapa? Ya kisaran paling 300-400 meteran. Tapi lumayan dalam kondisi pada saat itu ya. Iya. Jadi kita kan juga dengan alat seadanya lewatin gang kecil kan gitu. Jadi di sana sudah ada tim evakuasi lainnya untuk menyusun mengenali jasad-jasad lain. Oh, identitas. Ini siapa gitu. Info yang saya dapat nih, katanya di saat melakukan pertolongan evakuasi ada korban juga dari warga setempat. Enggak ada. Korban enggak ada. Ya kalau korban lelah banyak. Kalau korban lelah banyak. Berarti informasinya nggak Nggak benar. akurat. Ya. Ini kenapa sih ente kayaknya pucat banget sih dia? Serem. Ada orang di belakang tuh. Jadi Pak RT kalau nggak perlu buat mediasi aja dia. Orangan lu. Ya udah deh, coba Ben, deh. Berdian, gimana nih keadaan di sini? Ya, kalau saya ngelihat enggak ya, cuma saya dari tadi begitu masuk ke wilayah sini auranya beda, auranya lain. Betul. Auranya lain, agak merinding, agak apa ya? Kok kayak yang ya kalau kesedihan udah pasti ya. Ya. Pas gitu masuk ke sini tuh. Ini juga pucat banget dari tadi. Sedih dia itu emang. Nggak aura kasih soalnya. Auran. Ente sedih apa kelaparan? Dua-duanya. Terus kalau yang cium-cium ada bau amis sih Oh ya tuh. udah kecium gitu. Padahal kalau kita lihat sekarang kan rumah udah banyak, cuma kok Udah padat ya? masih ya, Iya. masih ada ini. Bau hanyir gitu, Iya, bau bau hanyir amis. darah. Terus di sini juga terutama khususnya buat para makanya kan pihak PJK ini kan tidak mengharuskan warga ini bikin jembatan sembarangan untuk penerangan. Itu tidak boleh, sudah ada larangan. Ya. Makanya kadang-kadang warga ya kurang sadar situ seperti buang sampah dia kan. Karena dulu saya punya warga pernah buang begini di sini, orang lihat dia lagi ngobrol berdua. Oh, gitu. Orang lihat dia lagi ngobrol berdua. Nah, tiba-tiba kereta lewat, dia nggak ada. Nah, orang pada bertanya, yang satu kemana? Tadi dia berdua lagi ngobrol gitu loh. Berarti ngobrol sama siapa ya? Betul. Akhirnya meninggal warga saya. Di sini nih persis. Lagi buang puing. Jadi warga yang waktu itu buang puing di sini melihat ada Orang yang melihat ini. orang yang melihat ini. Orang lagi melihat warga saya lagi bicara, lagi ngobrol. Oh gitu. Berarti yang meninggal itu warganya Bapak. Iya. Cuma yang satunya nggak ketahuan kemana. Iya, yang ada punya kemana? Pertanyaannya yang satunya itu siapa? Siapa? Atau apa? Dulu di sini kejadiannya di benar. Di situ ya. Persis di sini. Di sini ya. Jadi sekarang aja kan dibatasin oleh PJKMI, oleh baru kemarin dibatasin. Biar
warga tahu batas kereta tuh bodinya seperti di mana kan. Iya. Jadi agak aman. Ini Pak RT, Keamanan. dulu kan ini kan sejarahnya katanya masih sawah. Sawah ya betul. Apa sejak bisa jadi seperti ini gimana nih awalnya Pak RT? Ya ini kan kemarin kebetulan pemilik tanahnya kan ada pemiliknya juga kan. Ada pengurugan pembuangan lah, katakan pembuangan puing, pembuangan tanah. Nah, diizinkan lah sama pemilik. Nah kebetulan dulu koordinator juga saya juga itu. Ya sempat Ya ada kejadian ya, apa gitu. sempat Sama. pamitnya juga rame gitu loh banyak. Karena dulu di sini sebelum ada tol ada pohon rengas namanya. Pohon rengas. Itu besar sekali. Itu besar. Sekarang udah nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Udah nggak ada. Itu pun orang hebat yang bisa nebang itu. Orang hebat. Kalau yang bisa lihat kan Babe nih, Babe bisa lihat kira-kira ada apa sih sekarang di sini? Alhamdulillah ke sana aman ya. Tapi ini luar biasa. Majuan di belakang sini. Kemana? Majuan. Ngalingin. Jangan kemana-mana ente. Ini yang aman. Jadi ini ke sini. Ini luar biasa ya. Karena saya waktu datang awal gitu, itu udah ngeliat sosok Bendungo di sini. Oh ada. Kurujan. Ini kenapa? Kurujan ya Pak RT ya? Ya karena memang saya nggak kenal nih lokasi ini. Ini kenceng banget. Memang luar biasa. Di sinilah saya lihat ada itu. Cuma pada saat saya samperin Kang, ke sana dia pergi. Terus kemudian ada penampakan lagi di sebelah sana, pohon pisang sebelah sana itu ada perempuan. Oh iya. Miski kita. Enggak, kalau saya nggak lihat jelas, enggak ya. Begitu ditunjuk ada perempuan, ada set. Nah, begitu. Saya lihat. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya benar. Kayaknya pengen dibuka, pengen dilihat ini. Jangan. Tapi kayaknya model begini tampang susah. Ya kalau mau kenal nggak apa-apa yuk. Ayo. Nah, kenalan aja. Ada Babe, tenang. Ada Babe. Ada Pak RT. Ketika matanya muka saya. Kita kalau dia macam-macam jangan bikin surat pengantar. Pak RT Kalau dia macam-macam jangan bikin surat pengantar. Gitu ya, nggak dapat surat pengantar. Iya, berarti ya? KTP-nya cabut. Amin. Mau lo dicabut. Kira-kira ada nggak yang mau ikut nelusurin ke sana? SIJ, surat izin Ayo. jin enggak? Hah? Mungkin? Nih, Yuk, Pak. ikut yuk. Oke. Ayo, Siap, Ferdian. ayo, Ini kita- bertiga kan, bertiga aja sama Pak RT. Semua. Ayo, Ayo. semua. Ya elah. Nah, kita lihat ya. Hati-hati. Hati beling ya. Hati-hati. Waduh. Ada Om Gun, ada Om Gun. Om Gun. Sama Miski. Guys, kita mau penampakan. Kang Ari, ada Ferdian, ada Ustadz Fauzi, ada Bang Andar alias Kopi Udin. Ya. Kopi Udin. Tolonglah kalau memang ente mau interaksi sama kita dan nongolin diri. Nggak usah sungkan. Di sini Kang Ferdian tadi Bendungo itu. Ayo, sono. Kang Ferdian. Ini Hati-hati. Bukan apa-apa, bukan masalah itu halusnya. ular. Ularnya. Nah ternyata memang nggak ada kabar. Mungkin Kang Ferdian di sana rasain istilahnya energi Joy. Ini lokasi ini karena pertama kali datang. Kita lihat di sini nih. Dia lari Hati ularnya, hati-hati. Kalau saya ngeliatnya ada di sana, nggak ada di atas. di atas ini. Nah, pas sudut itu ya. Iya. Itu kelihatan ada lorong ke sana. Iya betul. Nah, Saya ngeliatnya di situ. Nggak ngeliat, cuma feeling saya perasaan ada di sana. nah, di situ ya. Berarti Ih, luar biasa. alhamdulillah feelingnya memang pas. Itu kelihatan loh kalau mungkin kalau dikonsentrasiin, tarik nafas dengan nikmat, salurkan ke otak, terus kita sedikit buka, relasi ya. Allah yang maha melihat. Itu kelihatan bulu-bulunya tapi yang kelihatan. Iya. Kaki bukan ya? Saya lihat kakinya. Itu memang ini karena kan kalau Gede, gede itu luar biasa gitu ya. Gitu. Gede banget. Gua kagak bisa ngeliat. Jadi kita susah masuk ke sana aja. Cuma Ada ini nggak lokasi di sebelah sana lagi? Kayaknya ada tadi yang tadi Pak RT ya, yang tadi Pak RT Kayaknya agak sana. luas sebelah sana. Oke. Awas. Hati-hati, Kru. serem.
pohon. Ada ular juga katanya. Tempatnya Binatang ya, binatang sama yang tajam-tajam memang. ada yang ketawa. Suara apa tuh? Dengar ada suara yang ketawa? Ketawa. Miskin, Oh, miskin. Tapi belakangan. mungkin di sono di belakangnya. Orang kayak udah duluan dari tadi denger. Ada yang ketawa beneran. Gua dengar ada yang ketawa anak kecil. Betul, gitu kan? Betul. Dengar juga. Saya takut. Mana nih? Bikin merinding loh. Ada yang ngerasain hal-hal mistis? Makin merinding, makin kita makin merinding. Makin merinding ya. Makin merinding. Nah, ini kayaknya Ada kayak apa? Sulur-sulur gitu ya. iya tanaman liar ini. Taman liar ini. Yuk, Kang Liar. Yuk. Hati-hati binatang. Ada yang ketawa. Tipis suaranya. Enggak, seperti juga, Ben. Sumpah, spooky, men. Luar biasa. Saya nggak mau Untung rame-rame. Pak RT di sini, tapi informasi gimana Pak RT? Ada nggak secara orang-orang supranatural gitu yang mampu melihat kondisi alam goib di sini? Ini lokasi ini ada nggak di informasinya bentuk atau memang mata batinnya Pak RT sendiri yang bisa Banyak. ngelihat ini? Artinya Banyak. ada lokasi kayak gedung kah, atau perkampungan kah atau apa? Seperti pasar. Seperti pasar. Pasar. Oh. Di sini kalau yang orang misalnya sendiri lah datang ke sini Mm-mm. siang atau malam itu kayak pasar. Rame. Jadi pasar goib ya? Iya, kayak pasar. Adakah Pak RT, maksudnya orang yang pernah ngalami gitu sampai masuk ke pasar goib itu dari warga Pak RT barangkali? Oh, atau- belum ada. Oh belum ada. Belum ada, tapi kalau secara apa namanya individu perorangan dulu ya pada saat ini diuruk pembuangan puing, pembuangan urugan itu memang sengaja dikumpulkan. Selama dia dikasih garis, nggak bisa kemana-mana dia. Nah terus itulah situ bunyinya kayak pasar. Nah kejadian fenomena yang terjadi itu di mobil sendiri. Misalnya mobil truk jalan sendiri, terus pintunya terbuka ketutup, itu sering. Pekerjaannya itu Iya, ya, itu yang siang ngalami. hari. Siang hari. Itu siang hari. Ini di sebelah sana tol ya sekarang ya? Tol kali tol. Ada kali. Berarti kalinya kali apa nih? Kali kecil, ya lumayan besar lah, ada 4 meter. Anak kali. Ya, Anak karena kali dari apa? buangan Pesanggerahan air- atau apa? Buangan air dari Bintaro Jaya. Oh Bintaro Jaya. Bintaro Jaya ke sini, larinya ke Unilever. Deliver. Tapi gini Pak RT Iya, kan betul. dulu sempat di apa waktu pembangunan ini sempat dibuka juga ya katanya. Iya, Mata pada saat batin saya izin nih, tadi kan kita mau masuk izin nih. Heeh. Saya dulu menguruk izin. Nah, izin tuh saya sempat mata batin saya dibuka itu loh. Saya ngeliat aja udah nggak sanggup karena manusia yang ada di sini sudah tidak berbentuk. Macam-macam. Makhluk-makhluk yang di sini Ada yang bentuknya palanya kagak ada yang kakinya nggak ada gitu. Tapi mereka ganggu nggak Pak RT? Belakang kan udah dikurung. Sudah dikurung sama yang bisa lah. Sama yang bisa itu jadi dipagerin ya, jadi Iya. mereka nggak sampai ke Iya, ini. nggak sampai ke kita. Sudah dikasih batas. Ya kalau goib-goib di sini mah banyak kejadian-kejadian apa namanya setelah tragedi ya. Ya mungkin katakanlah kalau Bapak bilang kan tadi itu jin ya, Iya. bukan setan. Jin karena jin memang kan perjanjian jin dulunya kan memang akan mengganggu manusia selamanya. Kan gitu. Seperti kita yang lagi hidup gini nih, ya diganggu sama mereka. Berarti makhluk-makhluk itu beramainya bukan pas di apa, banyaknya ngumpulnya bukan pas di relnya, tapi di Bukan, sini ya. di Di sini banyaknya. Karena kan dia nyari tempat Iya betul. di pohon-pohon. Kan saya bilang tadi di sini ada pohon rengas besar sekali. Ngumpulnya di situ Iya, semua. waktu para pembuatan tol aja dirobohin aja Nggak bisa. masih bangun. Masih bangun lagi.
Itu udah roboh ya? Iya. Terus bangun lagi? Iya. Luar biasa itu. Dan itu kejadian itu memang nyata ya Pak RT ya? Ya iya, memang kan pada saat pembuatan Pembuatan tol. pengurugan pada saat Gimana pendapat Bang Ferdian dengan hal-hal begitu? Seru ya. Hal-hal seperti itu ya yang saya tahu sih yang begitu sekarang ada kan katanya di sini banyak ada yang sepotong apa. Yang saya tahu itu bukan arwah korban, tapi yang saya tahu itu jin. Iya, jika saya pernah di Menyerupai, jin. ya. Mereka menyerupai korban-korban kecelakaan Tragedi Bintaro ya tahun Nah, 8. pertanyaannya mereka tuh ngapain sih gitu-gituan? Assalamualaikum.